Shalom, kita akan menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berkata dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, di zaman sekarang ini manusia begitu sibuk dengan urusan dunia, pekerjaan, pendidikan, teknologi, dan juga hiburan. Tidak jarang kesibukan ini membuat banyak orang lupa memuliakan Tuhan. Namun firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 7 mengingatkan kita untuk takut akan Allah dan memuliakan Dia. Sebab saat penghakimannya telah tiba, ini bukan hanya sekedar peringatan, tetapi kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ini merupakan panggilan serius yang harus kita lakukan. Ya, oleh karena itu, bagaimana kita harus memuliakan Tuhan? Ya. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Karena Dia adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Setiap hembusan napas kita adalah anugerahnya. Seringkali manusia lebih sibuk memuliakan diri sendiri atau hal-hal duniawi. Kita lupa bahwa hidup ini sementara, tetapi hubungan kita dengan Tuhan bersifat kekal. Bagaimana cara kita memuliakan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Dengan hidup dalam ketaatan. Mengikuti perintah-perintahnya adalah bentuk penghormatan terbesar kepada Tuhan. Melalui ibadah yang sungguh-sungguh, bukan sekedar rutinitas, tapi dengan hati yang tulus dan penuh penghayatan. Dengan perkataan dan perbuatan yang membangun. Jangan sampai mulut kita memuji Tuhan di gereja, tetapi di luar gerbang atau dalam kehidupan sehari-hari kita mengucapkan kata-kata kasar. Selanjutnya juga dengan menghargai ciptaannya, menjaga lingkungan dan memperlakukan sesama dengan kasih. Itu merupakan wujud nyata memuliakan Tuhan. Ada seorang bapak, dia adalah petani yang sederhana. Setiap pagi sebelum berangkat ke ladang, ia menyempatkan diri berdoa dan memuji Tuhan. Kemudian ia bekerja dengan jujur, tidak curang dalam timbangannya, dan selalu menolong tetangganya. Ketika panennya berhasil, ia berkata, semua ini karena kemurahan Tuhan. Bahkan saat gagal panen, ia tetap mengucap syukur. Banyak orang di desanya kagum dan terinspirasi oleh kehidupannya. Dari bapak ini kita belajar bahwa memuliakan Tuhan tidak harus dengan hal besar, tetapi melalui kesetiaan dalam hal-hal yang kecil. Yang menjadi pertanyaan, apakah hidup saya sudah mencerminkan penghormatan kepada Tuhan? Dalam kesibukan sehari-hari, sudahkah saya meluangkan waktu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan agar hidup saya menjadi kesaksian bagi orang lain? Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini menegaskan pentingnya hidup yang memuliakan Allah. Jangan sampai kesibukan dunia mengalihkan perhatian kita dari tujuan hidup yang sejati. Menyembah Dia yang telah menciptakan kita. Mari kita periksa hati kita, perbaharui komitmen untuk hidup dalam kebenaran dan memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita ini. Kiranya hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami, hingga kami semakin dimampukan untuk mengingat bahwa perkataan dan tindakan kami harusnya memuliakan Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, turut dengan kehendak-Mu dalam setiap tugas dan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu memulai pekerjaan mereka hari ini. Tambahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu melalui setiap pekerjaan dan doa-doa yang sudah dipanjatkan hadirat Tuhan, sehingga semakin bersukacita untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, hanya Engkau tolong orang yang sedang bergumul,
pergumulan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit, bahkan yang berduka. Tuhan, Engkau memulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka semakin nyata melihat bahwa kasih Allah senantiasa menyertai perjalanan kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, hingga negara ini semakin sejahtera karena pertolongan Tuhan. Kami akan mulai hari ini sama dengan Tuhan. Demi Kristus, terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Oras.